Hai guys, kembali lagi bersama saya Indra. Bagaimana kabar kalian? Apakah sehat? Saya doakan selalu sehat ya, serta dimudahkan dan diberi rezeki yang melimpah, amin. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu film yang berasal dari Thailand yang berjudul Dangerous Boy. Dan seperti biasa, saya tak akan berspoiler di awal. Jadi mari langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Dan saya ucapkan selamat menonton. Di awal film, kita diperlihatkan dua kelompok gangster dari sekolah yang berbeda yang hendak melakukan aksi tawuran. Masing-masing dari kelompok itu diketuai oleh Ting si botak, dan kelompok dari lawannya diketuai oleh Peng, anak yang selalu menggunakan penjepit rambut yang dianggap jimat keberuntungan baginya. Sedikit informasi permusuhan dua kelompok itu dimulai ketika terjadinya salah paham antara Peng dan Ting ketika mereka masih duduk di bangku SMP, dan semenjak itulah permusuhan di antara mereka terbawa sampai sekarang. Aksi tak terpuji mereka membuat Ting dan semua pasukannya diberi peringatan keras oleh sang kepala sekolah. Sedangkan dengan Peng, kepala sekolah serta guru lainnya memanggil ibu Peng dan menyuruhnya untuk memberikan pengawasan dan edukasi yang lebih agar perilaku Peng tak membuat nama baik sekolahnya tercoreng. Malamnya ketika Peng dan adiknya yang bernama Sirapop hendak pulang ke rumahnya, mereka didatangi oleh Ting dan pasukannya. Di sini Ting mengajak Peng untuk balap liar di malam itu. Aksi balap liar mereka terhenti ketika di ujung jalan sudah ada polisi yang menghadang mereka. Mereka semua pun berbalik arah dan kabur dari polisi itu. Peng diam-diam sedang dekat dengan cewek dari sekolah Ting yang bernama Lung, yang mana Lung ini adalah adik dari salah satu anak buah Ting. Tak hanya itu, Lung juga ternyata adalah cewek yang ditaksir juga oleh Ting di sekolahnya. Di sini Peng terlihat menjemput Lung, akan tetapi ia tak sadar kalau ada salah seorang anggota dari geng Ting yang melihat hal itu. Dan setelah Ting mendapat kabar dari anak buahnya bahwa Peng sedang dekat dengan Lung, ia pun semakin marah dan dendam terhadap Peng. Sepulang sekolah, Ting serta pasukannya terlihat meminta secara paksa uang dari para murid-murid lain yang dianggap mereka lemah, dan hasil uang itu akan mereka gunakan untuk bersenang-senang. Ketika beberapa anggota Peng pulang dari sekolahnya, mereka tak sengaja bertemu dengan geng Ting. Melihat hal itu, Ting dan pasukannya pun berniat untuk mengajar mereka. Awalnya anggota geng Peng nampak hendak kabur dari tempat itu karena jumlah mereka yang terlalu sedikit. Akan tetapi tiba-tiba Peng datang bersama semua pasukannya, dan akhirnya Ting serta pasukannya pun dipukul mundur oleh Peng dan semua pasukannya. Setelah kejadian itu, kepala sekolah kembali lagi memanggil ibu Peng dan menyuruhnya untuk lebih ketat lagi mengawasi putra kesayangannya itu. Sementara itu, salah satu anak dari geng Peng yang bernama Oat dan salah satu anak dari geng Ting yang bernama Sire, mereka ternyata memendam perasaan satu sama lain, walaupun mereka sesama laki-laki. Di sini mereka tak bisa memungkiri perasaan yang ada di hati mereka dan selalu menyempatkan waktu untuk memadu kasih secara diam-diam. Tak hanya itu, Oat dan Sire juga selalu merasa dilema ketika mereka diharuskan untuk bertarung satu sama lain untuk membela geng mereka masing-masing. Di sisi lain, Lung merasa resah karena di hari itu Peng tak sama sekali memberikan kabar kepadanya. Melihat hal itu, Li, sahabat baik Lung, pun mengajaknya untuk pergi ke rumah Peng. Di sana Lung dan Peng pun sedikit berbincang-bincang, akan tetapi tiba-tiba hujan turun di malam itu, dan pada akhirnya Lung pun memutuskan untuk menginap di rumah Peng pada malam itu. Paginya, ibu Peng yang mengetahui ada seorang wanita yang menginap di rumahnya. Ia pun marah dan mengusir Lung dan Li dari rumahnya.
Malamnya, Peng terlihat mengantarkan Lung pulang ke rumahnya. Tak selang berapa lama, Ting pun datang menghampiri Lung dan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Lung. Tak hanya itu, Ting juga berkata kepada Lung bahwa semenjak Lung dekat dengan Peng, ia merasa sikap Lung berubah terhadapnya. Akan tetapi, Lung nampak tak mempedulikan hal itu dan langsung masuk ke rumahnya. Esoknya, Ting yang kecewa terhadap Lung, ia bercerita kepada pasukannya mengenai sikap Lung yang berubah kepadanya semenjak Lung dekat dengan Peng. Di sini Ting pun terlihat menangis dan untuk melampiaskan rasa emosi serta kecewanya, ia menginjak dan membakar bendera dari sekolah Peng. Tak hanya itu, Ting pun menyuruh pasukannya untuk merekam aksinya itu dan menguploadnya di YouTube. Peng yang mengetahui hal itu, ia pun hanya tersenyum dan berkata bahwa ia akan meladeni semua tingkah tengil yang dilakukan oleh Ting terhadap sekolahnya. Malamnya, Peng terlihat mengajak Lung untuk berkencan di sebuah kafe milik ayahnya. Akan tetapi tak selang berapa lama, Ibu Peng datang ke tempat itu dan menyuruh Peng untuk pulang. Hal itu Ibu Peng lakukan karena Ibu Peng tak suka anaknya main atau pergi ke tempat itu. Ditambah lagi Peng bersama seorang wanita yang ibunya anggap tak baik bagi Peng. Mendengar hal itu, Peng pun marah kepada ibunya dan mengajak Lung untuk pergi dari tempat itu. Di sini terkuak fakta yang mana sebenarnya pemilik kafe itu adalah mantan suami dari Ibu Peng. Mereka berpisah karena ayah Peng adalah seorang pemabuk serta menduakan Ibu Peng dengan wanita lain. Jadi tak heran mengapa Ibu Peng menyuruh Peng untuk pergi dari tempat itu karena ia tak ingin kalau anaknya mengikuti jejak dari sang ayah. Esok malamnya terlihat si Rapop dan teman-temannya yang sedang berada di toko alat musik. Mereka melihat-lihat alat musik di toko itu karena mereka memiliki sebuah band dan bercita-cita untuk menjadi band yang terkenal. Dan untuk meraih cita-citanya itu, mereka selalu berlatih dan rutin mengupload hasil latihan mereka ke YouTube. Akan tetapi tanpa mereka sadari, Ting dan pasukannya ternyata sedang berada di tempat itu juga dan sedang mengawasi mereka. Mengetahui hal itu, si Rapop dan teman-temannya pun berusaha kabur dari tempat itu. Akan tetapi pelarian mereka terhenti ketika mereka dihadapkan di sebuah jalan yang buntu. Dan pada akhirnya, si Rapop dan teman-temannya pun dihajar habis oleh Ting dan pasukannya. Esoknya, Peng yang mengetahui adik serta teman-temannya babak belur dihajar oleh Ting dan pasukannya. Ia pun pergi dan mendatangi Ting untuk membalaskan dendam dari sang adik. Di sana, Peng yang kalah jumlah, ia tak mempedulikan hal itu dan ia langsung menghajar Ting saat itu juga. Akan tetapi di tengah pertarungan, salah satu anak buah Ting mengeluarkan sebuah pisau kemudian menusuknya ke perut Chang dan melukai kepala Peng. Tak selang berapa lama para pasukan Peng pun datang ke tempat itu. Mengetahui hal itu, Ting pun menyuruh semua pasukannya untuk mundur dan kabur dari tempat itu. Atas kejadian itu, mereka semua pun dimasukkan ke dalam sel penjara. Dan di sini terlihat jelas raut wajah penyesalan dari mereka semua. Tak selang berapa lama, para orang tua dari mereka pun datang untuk menjamin dan menebus anak mereka masing-masing. Dan pada akhirnya, mereka semua pun dibebaskan, akan tetapi tidak bagi Jun, anak yang telah menusuk dan melukai kepala Peng menggunakan sebuah senjata. Kemudian Peng dan teman-temannya pun pergi ke rumah sakit untuk melihat keadaan Chang. Di sana mereka semua pun sedikit menghibur dan memberi semangat untuk Chang. Setelah itu Peng dan adiknya pun pulang ke rumahnya. Akan tetapi di sini mereka dikejutkan karena melihat ibu mereka yang sudah terkapar tak berdaya di lantai. Mereka pun bergegas membawa ibunya ke rumah sakit. Ibu Peng adalah seorang janda yang menghidupi kedua anaknya dengan keringat dan kerja kerasnya sendiri. Mengapa tak heran Ibu Peng tiba-tiba pingsan, mungkin karena ia terlalu lelah. Ditambah lagi, Ibu Peng kerap kali mengkonsumsi minuman keras untuk menghilangkan stres dari perilaku kedua anaknya yang bandel dan sembrono. Hal itu membuat tubuh Ibu Peng lemah dan gampang sakit. Setelah Ibu Peng sadar dari pingsannya,
Peng dan adiknya pun meminta maaf atas perilaku mereka yang selalu menyusahkan sang ibu. Tak hanya itu, mereka pun berjanji untuk berubah dan lebih giat untuk belajar agar bisa membanggakan sang ibu. Di sisi lain, Ting juga merasa sangat bersalah kepada ibunya. Mengingat usia dari ibu Ting yang tak muda lagi, ia selalu membuat ibunya susah dengan perilaku bodohnya yang tak berotak. Ting pun terlihat menyesali semua perbuatan yang selama ini ia lakukan. Di sekolah, Peng terlihat melamun dan memikirkan nasihat dari sang ibu. Dan pada akhirnya, ia memutuskan untuk pergi dan hidup mandiri. Sebelum Peng pergi, ia berpamitan dengan teman-temannya serta berniat hendak membuang jimat keberuntungannya, yaitu sebuah penjepit rambut. Akan tetapi di sini Chang tak memperbolehkan hal itu dan mengambil penjepit rambut itu untuk disimpan dan dijadikan sebuah kenang-kenangan. Setelah itu Peng pun pergi menghabiskan malam bersama Lung sebelum ia akan pergi untuk meninggalkan Lung untuk yang selama-lamanya. Singkat cerita, hari kepergian Peng pun tiba. Peng terlihat mengucapkan salam perpisahan kepada sang ibu. Tak hanya dengan sang ibu, Lung pun datang dan mengucapkan salam perpisahan kepada Peng dengan sebuah pelukan yang ia berikan. Sementara itu, di sisi lain terlihat si Rapop dan teman-temannya yang sedang bersiap-siap untuk penampilan perdana dari band mereka. Hal itu terjadi setelah salah satu video yang selama ini mereka upload di YouTube mendapatkan banyak view serta tanggapan yang sangat positif oleh para netizen. Atas hal itu, band mereka diundang oleh sebuah industri musik yang menyuruhnya untuk berpartisipasi menjadi band pembuka dalam sebuah konser musik musisi terkenal yang ada di sana. Sedangkan Ting yang mengetahui hal itu, ia bersama teman-temannya berniat untuk menggagalkan perform pertama dari band si Rapop. Tak hanya itu, ia juga bekerja sama dengan kelompok gangster lain untuk memastikan band si Rapop gagal dalam perform pertamanya. Setelah selesai dengan rencana mereka, Ting serta pasukannya pun menghadang si Rapop yang hendak melakukan perform pertamanya. Tanpa banyak basa-basi, Ting dan pasukannya pun langsung menghajar si Rapop serta teman-temannya sampai babak belur. Tak selang berapa lama, Peng dan Lung datang ke tempat itu untuk menyelamatkan adiknya serta teman-teman bandnya. Di sini Peng menyuruh adiknya untuk pergi dari tempat itu agar konser band dari adiknya bisa tetap berlangsung. Sedangkan Peng, ia akan berusaha untuk menahan Ting. Awalnya Peng hanya pasrah dihajar oleh Ting karena ia telah berjanji kepada ibunya untuk tidak bertarung lagi. Akan tetapi karena ia menginginkan band adiknya bisa perform dengan lancar di malam itu, ia memutuskan untuk melawan Ting. Tak lupa, di sini Chang memberikan penjepit rambut keberuntungan milik Peng yang ia simpan. Dan pada akhirnya, Peng pun berhasil mengalahkan Ting. Tak hanya itu, konser band si Rapop pun lancar dan sukses di malam itu. Setelah itu, polisi pun datang untuk menangkap Peng, Ting, serta anak buahnya. Di mobil polisi itu terlihat Peng yang membuang penjepit rambut keberuntungannya. Peng juga berkata di dalam hati bahwa ia akan mengakhiri semua tindakan gila dan barbarnya yang selama ini ia lakukan. Dan scene akhir di film ini memperlihatkan dua kelompok gangster sekolah Ting dan Peng yang hendak melakukan tawuran. Akan tetapi ketika mereka semua telah siap untuk bertarung, mereka semua berhenti dan menjatuhkan seperangkat alat tawuran mereka dan memutuskan untuk berdamai serta mengakhiri semua permusuhan di antara mereka. Dan film pun selesai. Oke, itulah seluruh alur cerita dari film Dangerous Boy. Saya ucapkan terima kasih bagi kalian yang telah menonton video ini sampai selesai. Like jika kalian suka dengan video ini, silahkan dislike jika kalian tak suka, dan subscribe jika belum. Oke, saya Indra undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di next video guys. Bye bye.